Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ayol muslimun, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah masih memberikan taufik, masih memberikan hidayah kepada kita semuanya, masih memberikan rahmatnya kepada kita serta nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang ini kita masih bisa kembali melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala dalam risalah yang beliau beri judul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, yaitu 10 kaidah pembersih jiwa. Kita pada kaidah yang ke-10, yaitu kaidah yang terakhir dari kitab beliau, Ma'rifatun Nafsi. Untuk bisa membersihkan jiwa kita, bisa menjadikan hati ini hati yang suci, hati yang bersih, maka harus diketahui jiwa kita ini seperti apa. Maka dari itu, di sini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan ma'rifatun nafsi, yaitu mengenal hakikat jiwa. Ya, karena jiwa kita itu bermacam-macam, jiwa kita berbeda-beda. Maka sucikan jiwa sesuai dengan hakikat jiwa kita. Jadi ibarat kita ingin mengobati seseorang, ya, jika ini sebagai dokter ingin mengobati seseorang, maka terlebih dahulu harus didiagnosa ini sakit apa. Jika di bagian badannya, maka di bagian mana yang sakit. Jadi misalnya ini sakit pada fisik, ini luka misalnya, maka sembuhkan, obati luka ini di mana tempat lukanya. Nah, maka jika seorang jatuh, kemudian dia mengalami luka pada lutut kaki misalnya, maka obatilah lutut kaki yang luka tersebut. Jangan diobati bagian bawahnya, di telapak kaki atau di betisnya atau di tempat yang lain yang bukan luka. Maka tidak tepat sasaran untuk menyembuhkan luka tersebut. Nah, sedemikian pula jiwa kita. Maka kondisi jiwa seseorang antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Maka dari itu, bersihkan jiwa sesuai dengan kondisi jiwa seseorang. Atau kita secara pribadi, maka bersihkan atau sucikan jiwa kita sesuai dengan karakter jiwa kita. Jadi masing-masing kita ini insya Allah tahu bagaimana kondisi kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengenali diri kita
sendiri. Jadi karena Allah Ta'ala berfirman yang menjelaskan bahwa kita itu mengetahui diri kita sendiri, yaitu dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basiro. Ya, balil insanu ala nafsihi basiro. Bahkan seseorang terhadap dirinya sendiri dia tahu. Ini kaidah secara umum, ya. Ini kaidah secara umum, maka manusia itu mengetahui keadaan dirinya sendiri. Walaupun terkadang, apalagi yang ada kaitannya dengan penyakit hati, itu terkadang seseorang nggak tahu kondisi hatinya itu seperti apa. Ya, kondisi hatinya itu seperti apa? Apakah hatinya itu hati yang sehat, ataukah hati yang sakit, bahkan atau hati yang mati? Ya, seseorang tidak tahu, karena penampakan dohirnya sama. Ya, penampakan dohirnya sama. Walaupun seandainya betul-betul ingin diperhatikan antara orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya mati, berdasarkan yakni ciri-cirinya tentu akan mengetahui, oh orang ini hatinya sehat, orang ini hatinya sakit, orang ini hatinya mati. Itu akan diketahui. Dan hanya orang berilmu yang bisa mengetahui, bisa membedakan, ya, bisa membedakan dari penampakan dohirnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, jika saluhal jasad, saluhal jasadu kullu, maka akan baiklah seluruh anggota badannya. Nah, maka nampak dari perbuatan sehari-hari. Ya, nampak dari perbuatan sehari-hari secara zahir bahwa orang yang hatinya baik itu akan nampak dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian pula wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hatinya rusak, hatinya sakit, maka itu bisa diketahui dari anggota badannya. Bagaimana lisannya, bagaimana tangannya, bagaimana matanya, bagaimana telinganya, kakinya, itu ke arah mana dia? Apakah ke arah baik atau ke arah jelek? Kalau ke arah jelek, mulutnya selalu mengata dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata keji, bahkan kata-kata syirik. Misalnya, kemudian telinganya selalu mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, mulutnya itu tadi. Ya, matanya menyaksikan, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tangannya dilakukan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Demikian pula kakinya. Maka secara zahir kita bisa menilai orang ini hatinya sedang sakit. Nah, itulah kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka perlu bagi kita semuanya untuk mengenali jiwa seseorang. Ya, untuk menuju kepada kesucian hati, menuju kepada kesucian jiwa, maka kenali yaitu hakikat jiwa itu sendiri. Berkata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyati nafsi, termasuk di antara hal yang harus diketahui dalam bab tazkiyatun nafsi, yaitu dalam pembahasan pensucian jiwa, yaitu ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi, mengetahui hakikat jiwa. Wa ma'rifatu sifatiha, mengetahui sifat-sifat jiwa. Liyashulal i'tina'u biha, agar mudah untuk memperhatikan fokus kesuciannya. Wa ri'ayatuha, dan pemeliharaannya,
agar tetap dalam keadaan suci, wa mudawatuha minal afatillati tatra'u 'alaiha, serta agar mudah untuk mengobatinya dari berbagai penyakit yang masuk pada jiwa. Jadi penting kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, dalam masalah pembersihan jiwa, dalam masalah pensucian jiwa, maka kita harus tahu. Jadi hakikat jiwa ini seperti apa. Kemudian sifat-sifat yang timbul, sifat-sifat yang muncul. Ya, apakah itu sifat berupa ucapan ataukah berupa perbuatan, maka ini harus diketahui. Kenapa jika telah diketahui hakikat jiwanya, kemudian pula diketahui hakikat sifat-sifat jiwa seseorang, maka yashula al-i'tina'u biha. Maka mudah bagi kita untuk mendeteksi. Mudah bagi kita untuk memperhatikan, oh ini orang ini kondisi jiwanya dalam keadaan sakit. Oh, orang ini kondisi jiwanya dalam keadaan sehat. Oh, ini bahkan mati. Ya, jiwa di sini maksudnya adalah hatinya. Wa ri'ayatuha, serta ini pemeliharaannya. Bagaimana? Sebagaimana kita ya ketika seorang pengembala, atas pengembalaannya, maka terhadap pengembalaannya ini ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati, maka perlakuan terhadap hewan-hewan tadi tentu beda. Ya, bagaimana dia memperlakukan hewan yang hewan yang sehat, bagaimana dia memperlakukan hewan yang sakit, dan bagaimana dia memperlakukan hewan yang sudah mati. Tentu beda perlakuan kepada masing-masing hewan tersebut. Nah, maka bagaimana mungkin seseorang akan bisa mengetahui hakikat pengembalaannya tanpa mengenalinya? Tentu dengan mengenali dulu. Dan di antara bentuk pengenalannya adalah dia selalu mengembalakan kambingnya. Tiap pagi dikeluarkan, ya sore dibawa pulang, maka dia temani, dia dampingi, namanya juga pengembala. Ya, didamping, oh ini ada yang sakit. Maka dia segera melakukan tindakan. Bagaimana agar sembuh. Oh, ini hewan ini ketika dikeluarkan dari kandang, nah ternyata didapati hewannya ini mati. Maka dia bagaimana dia bisa bersikap? Yaitu dengan segera menguburkannya, atau dengan membuangnya, atau yang lain. Nah, itu tindakan yang segera. Nah, maka itu mura'atuha. Makanya Rasulullah SAW terhadap diri kita, ya terhadap diri kita kan mengatakan demikian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, masing-masing kalian adalah ra'in. Ya, masing-masing kalian adalah ra'in, yaitu pengembala. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pengembalaannya, atas pemeliharaannya. Dan adapun diri kita, apa yang kita pelihara? Lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita, seluruh apa yang ada di dalam tubuh ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita pelihara. Nah, maka jika didapati sakit, ya, jika kita dapati sakit, mudawatuha, itu kalau kondisinya sakit, maka kita segera, oh ini ya terhadap badan kita saja, ikhwani, azani Allah wa iyyakum, itu kan bisa kita ketahui. Pengobatannya bagaimana? Oh, ini bagian mata. Maka ketika fisik kita ini sakit, maka akan kita itu segera mengambil tindakan, dan itulah kelebihan kita. Ya, kelebihan kita dan kekurangan kita. Ya, ketika yang sakit ini adalah fisik kita, maka kita segera mengambil tindakan. Ya, mata sakit itu langsung datang ke dokter. Dokter pun nggak sembarang dokter. Kita langsung datang ke dokter spesialis mata, minta untuk segera ada proses penyembuhan atas mata yang sakit.
Ya, nggak sembarang, bukan dokter umum, langsung dokter spesialis mata. Itu kita. Tapi anehnya, tatkala yang sakit itu hati, ini kita tidak segera mengambil tindakan. Tatkala mulut kita selalu kotor ngomongnya, ya, mata kita selalu menyaksikan yang haram, itu sebetulnya dampak dari sakitnya hati. Ya, dampak dari sakitnya hati, tapi kita itu nggak segera mengambil tindakan. Ya, tahu bahwa kita itu mulutnya mengatakan kata-kata yang kotor, telinganya mendengarkan hal-hal yang haram, matanya menyaksikan hal-hal yang haram, tapi tidak segera mengambil tindakan. Itulah kekurangan kita di situ. Kenapa terhadap anggota badan yang dohir kita itu punya perhatian penuh, sedangkan terhadap jiwa kita tidak terlalu cepat untuk ambil tindakan. Ya, bisa jadi karena kita lalai. Bisa jadi kita tidak mengetahui hakikat jiwa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hafidhahullah, waqad wasafallahu nafsa fi kitabihil karimi bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumatin. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang jiwa ini di dalam kitabnya dengan 3 sifat. Nah, dengan 3 sifat yang masyhur, yang terkenal. Wa hadhihi sifatu wa raji'atun ila ahwalin nufusi. Dan sifat-sifat ini kembali kepada keadaan jiwa. Ya, jadi tentang sifat-sifat jiwa kita, ya, tentang keadaan jiwa kita, maka kata Syekh di sini, di dalam Al-Quran itu ada 3. Ada 3 macam sifat, yang mana sifat ini kembali kepada keadaan jiwa ini. Yang pertama, kata beliau hafidhahullah ta'ala, an-nafsul mutmainnah. Ya, an-nafsul mutmainnah. Apa an-nafsul mutmainnah? Iyallati itma'annat bil imani wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbal. Jiwa yang tenang. Nah, kalau al-mutmainnah dalam bahasa kita yaitu jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu seperti apa? Maka kata beliau, jiwa yang tenang adalah jiwa yang merasakan ketenangan, yang merasakan ketenteraman bil iman. Hati merasa tentram, hati merasa tenang dengan iman. Maka jika kita berbicara tentang iman, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka iman itu ada iman dengan lisan, ya, qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil arkan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Ya, ucapan dengan lisan. Berarti iman itu adalah apa yang kita ucapkan di antaranya. Ya, artinya apa yang kita ucapkan ini termasuk bagian dari iman. Kemudian juga apa yang kita yakini. Dan juga apa yang kita perbuat. Nah, maka jiwa yang tenang, ya, maka jiwa yang tenang adalah jiwa yang merasakan ketenteraman dengan amalan-amalan lisannya dan amalan-amalan anggota badannya serta amalan-amalan yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, maka termasuk di antara amalan-amalan lisan, ya, di sini adalah zikrullah, ya, berzikir kepada Allah. Maka orang yang tanda hatinya itu tenang adalah dia merasa tentram, merasa tentram dengan zikrullah. Ya, kalau dengan zikrullah, dan zikrullah ini banyak. Ya.
dengan membaca zikir-zikir secara khusus yang diajarkan kepada kepada kita oleh Rasulullah SAW, ya, zikir apa saja. Nah, atau kita mengingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah, ini juga termasuk bagian daripada zikrullah. Maka hati kita itu merasa tenang dengan apa? Zikrullah. Termasuk zikir yang paling agung adalah membaca Al-Qur'an. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita mendapati rasa tentram di hati. Ya, mendapati rasa tenang di hati, senang begitu hati kita itu merasa tentram. Ya, jika kita sudah merasakan seperti itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka berarti kondisi jiwa kita ini adalah jiwa yang mutmainnah. Ya. Dan apa? Melakukan ibadah-ibadah yang lain, apapun macam ibadahnya. Ya, apapun macam ibadahnya. Ya. Karena seluruh yang kita lakukan berupa kebaikan itu kan ibadah. Ya, sebagaimana yang masyhur yang sudah kita pahami bersama, al ibadatu, ya, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ibadah itu adalah segala apa yang dicintai Allah Ta'ala, ya, yang dan diridhoinya, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, dan tidak ada itu kecuali kebaikan. Dan tanda suatu hal itu adalah kebaikan, maka tentunya jika bersandar dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, bukan ukurannya hawa nafsu kita. Jadi ibadah-ibadah yang kaitannya dengan lisan, kemudian kita melafadzkannya, kita mengucapkannya itu, kita tidak merasa terbebani. Ya, kita tidak merasa terbebani, bahkan kita merasa tenang hatinya, merasa tentram, senang dengan ibadah lisan ini. Nah, maka ini adalah jiwa yang tenang, ya. Maka ini adalah jiwa yang tenang. Demikian pula melakukan ibadah yang lain. Jadi seperti misalnya ibadah yang kita lakukan dengan anggota badan. Ya, misalnya kita sholat, kita zakat, kita berkorban, itu kan kita beribadah dengan anggota badan. Ketika kita merasa senang dengan melakukan ibadah, maka ketahuilah jiwa kita itu dikatakan jiwa yang mutmainnah. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jika dengan melaksanakan ibadah, sholat, ataupun apa saja dari ibadah, ada rasa berat seakan-akan itu beban, kita merasa terbebani dengan melaksanakan ibadah, maka jiwanya ini ada sesuatu. Ya, jiwanya ada sesuatu. Makanya nanti masuk di bagian mana? Ya, masuk di bagian mana? Jadi kalau masuk dalam bagian jiwa yang mutmainnah, itu hati merasa tentram dengan iman yang ada padanya. Hati merasa tentram dengan zikrullah. Hati merasa tentram dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah. Allah Ta'ala jelaskan ini dalam ayat ini sifat-sifat orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hati mereka itu merasakan tentram. Hati mereka itu tentram, tenang. Siapa mereka? Tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu hati mereka itu tentram dengan zikrullah. Subhanallah. Merasa tentram, merasa bahagia dengan zikrullah. Jadi seakan-akan dia kalau tidak zikrullah, tidak ada zikir dalam hari-harinya, dia itu merasakan kesedihan. Ada yang kurang dalam hidup ini. Ya, ada yang kurang dalam hidup ini, yaitu apa? Berzikir. Jadi misalnya di pagi hari
tatkala Rasul alaihi salatu wasallam mensyariatkan kepada kita, bahkan mencontohkan agar berzikir dan membaca zikir-zikir di waktu pagi. Kalau hal itu kita tinggalkan, maka kita merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Ya, tadi kok saya nggak berzikir, maka hatinya galau. Hatinya susah, kenapa kau tadi saya tidak berzikir? Kenapa perbuatan tadi kok menyibukkan saya dari berzikir? Maka dia nggak tentram dengan meninggalkan zikir tersebut. Demikian pula di waktu sore. Ya, di waktu sore ada zikir-zikir yang kita baca pada waktu sore. Tatkala kita tidak membaca, entah karena kesibukan apa sehingga lupa dengan zikir-zikir sore, maka kita merasa, ya Allah, ini sudah maghrib, sudah tiba adzan maghrib. Kenapa tadi saya kok nggak sempat membaca zikir sore? Lah, jadi hatinya merasa galau dengan tidak berzikir tadi. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan zikrullah. Maka kata Allah Ta'ala menegaskan lagi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah, ya, dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan merasakan tentram. Nah, buktinya aku saben zikir itu loh, setelah zikir hati itu galau. Ya, mana yang katanya tentram? Ini berarti kita belum tahu hakikat zikir itu seperti apa. Ya, berarti zikir itu hanya terucap di lisan saja. Ya, terucap di lisan saja, tidak sampai merasuk ke hati. Makanya ketika kita berzikir, maka selain diucapkan oleh lisan, maka coba renungkan isi zikir itu apa. Ya, isi zikir itu apa. Ya, serta apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah tatkala kita berzikir dengan zikir-zikir tersebut. Ya, dalam setiap hal, ya, ketika kita ketika kita masuk kamar mandi itu kan ada doa. Dan doa ini termasuk amalan lisan, yang ini bagian daripada zikir. Coba ketika kita masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin-jin yang jahat tatkala di kamar mandi. Coba, ya, ketika doa itu kita baca, zikir itu kita baca sebelum masuk kamar mandi, maka hati kita merasa tentram, kita tidak akan diganggu oleh jin di dalam kamar mandi. Subhanallah, merasa tentram, yaitu merasa tentram bahwa kita selama di kamar mandi tidak akan diganggu oleh jin, ya, yang jahat. Tatkala kita malam hari, ya, dari luar rumah kemudian masuk rumah, kan kita disyaratkan untuk berzikir, baca doa. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan menyebut nama Allah kami masuk rumah, dengan menyebut nama Allah kami keluar rumah, dan kepada Allah kami menyerahkan diri kami. Subhanallah, kita serahkan diri kita kepada Allah. Ya, keselamatan kita di dalam rumah itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan menjaga kita. Kalau kita punya satpam, bisa jadi satpamnya ngantuk. Kalau kita punya anjing, anjingnya ketiduran, sehingga nggak bisa menggonggong ketika ada orang asing. Ya, kita punya Allah. Ya, kita punya Allah yang memberikan keselamatan, memberikan penjagaan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, kita tidur, kita melek, nggak tidur, ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika itu kita resapi, maka Masya Allah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan merasa tentram. Ya,
ketika kita keluar rumah kan juga ada doanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, saya berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan seluruh kita kepada Allah ta'ala. Apakah badan kita, waktu kita maupun yang lainnya. Kita serahkan kepada Allah, yaitu apa? Agar Allah ta'ala menjaga kita. Sehingga dengan begitu ketika kita keluar rumah selalu ingat dengan doa tersebut. Ya, ketika kita masuk rumah juga demikian, selalu ingat dengan doa tersebut. Kenapa? Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan ketenteraman jiwa. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, ya, dengan berzikir kepada Allah akan kita raih ketenangan jiwa, ketenangan hati. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman di tempat yang lain, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jiwanya siapa? Jiwanya orang beriman. Ya. Wahai jiwa yang tenang. Dan jiwanya orang beriman itu jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau kepada golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Subhanallah, hati yang tenang itu begitu. Hatinya orang yang beriman, ya, yang lisannya, yang anggota badannya, yang hatinya selalu dipenuhi dengan ibadah. Ya, ibadah lisan, ibadah anggota badan maupun ibadah hati. Sehingga imannya terus bertambah dan bertambah. Karena iman kita itu tidak bisa tetap. Lain dengan keimanannya para malaikat. Ya, lain dengan imannya para malaikat. Imannya kita itu yazidu wa yanqus. Ya, apa hubungannya antara zikrullah dengan iman di sini? Ya, ada hubungannya. Ya, karena iman itu tadi, ya, adalah ucapan, keyakinan, dan anggota badan. Maka berdasarkan kenyataan lisan kita, anggota badan kita, dan keyakinan kita, jika dihubungkan dengan ibadah, kan terkadang ibadah itu kita lakukan dengan semangat. Kadang berkurang berapa persen, kadang berkurang sampai 50%, itu kan berarti kondisi iman menurun. Nah, makanya pacu keimanan ini agar tetap selalu di atas, agar tetap selalu bertambah. Sehingga dengan bertambahnya iman, membuktikan bertambahnya amal, dan beramal dengan ketenteraman, ini kita dapatkan hakikat jiwa kita, yaitu jiwa yang mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jiwa yang kedua yaitu an-nafsul lawwamah. Ya, kondisi jiwa yang kedua yaitu an-nafsul lawwamah. Apa itu an-nafsul lawwamah? Yallati talumu sahibaha ala fi'lihil khata', yaitu jiwa yang mencela kepada pelakunya atas perbuatannya yang salah. Au taksirihi fil wajib, atau perbuatannya yang kurang dari perbuatan-perbuatan yang wajib. Au tafritihi fit ta'ah, atau
berlebih-lebihan dalam ketaatannya. Kama qala ta'ala fi suratil qiyamah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini, dan saya tidak bersumpah dengan jiwa yang yaitu lawwamah, yaitu yang mencela perbuatannya atas kesalahan-kesalahannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini macam jiwa kita yang kedua, yaitu nafsul lawwamah. Ya, yaitu yang mencela dirinya sendiri atas perbuatan yang salah. Jadi, kenapa saya kok melakukan ini? Ya, kenapa saya melakukan pelanggaran ini? Ya, kenapa saya melakukan pelanggaran ini? Kenapa saya melampaui batas di dalam melakukan ketaatan ini? Baik itu melampaui batas di dalam melaksanakan perintah atau melampaui batas di dalam meninggalkan perintah. Ya, kalau melampaui batas dalam melaksanakan perintah itu melebihi apa yang disyariatkan. Ya, melebihi apa yang disyariatkan. Disyariatkan cuma sekian, maka ditambah. Nah, atau dia kurang di dalam melakukan kewajiban. Ya, seharusnya dia melakukan kewajiban ini, tapi dia kurang melakukannya. Maka dia melakukan penyesalan. Nah, sehingga nanti ada upaya bagaimana caranya agar dia tidak melakukan perbuatan yang salah dan tidak melakukan perbuatan yang kurang dari perkara-perkara yang wajib. Nah ini, maka ini macam jiwa yang kedua, yang menyesali atas perbuatan-perbuatannya yang salah, mencela dirinya atas perbuatan-perbuatan yang salah atau yang kurang dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam jiwa yang ketiga. Ya, macam jiwa yang ketiga, dan barangkali kita banyak di sini. Ya, yaitu an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan. Ya, nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan. Ini seperti apa gambarannya? Wahiyallati tahutsu sahibaha ala fi'lil muharramat. Yaitu jiwa yang selalu menganjurkan kepada dirinya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wartika bil atham, dan jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada dirinya untuk melakukan hal-hal yang mengandung dosa. Wa taquduhu ila mawatinil munkarat, dan yang memimpin dirinya, jiwa yang memimpin dirinya, yang menuntunnya menuju kepada tempat-tempat yang munkar. Wa mawadi'ir radilah, dan tempat-tempat yang hina. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi warradail, dan mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang qabih, yang keji, yang kotor dan yang hina. Kama jaa fi surati Yusuf, sebagaimana datang dalilnya dari Al-Quran dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini benar-benar memerintahkan diriku untuk melakukan perbuatan yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam jiwa yang ketiga. Ya, macam jiwa yang ketiga. Maka lihatlah. Maka jiwa yang ketiga, macam jiwa yang ketiga ini adalah nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan jelek. Itu apa? Tahussu sahibaha ala fi'lil muharramat. Ya, jiwa yang selalu mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ya. Melakukan perbuatan-perbuatan haram. Itu senang, ya, terdorong hatinya untuk melakukan perbuatan yang haram. Ya, baik itu perbuatan haram yang besar, ya berzina, naudzubillah, minum khamar, mencuri, ataupun mendolimi orang lain, membunuh orang lain. Ini kan termasuk perbuatan-perbuatan haram. Yang kategori perbuatan-perbuatan yang besar keharamannya. Nah, ya kemudian juga mungkin dengan haram berupa ucapan lisannya yang tadi sudah kita contohkan di awal, ya dengan lisannya dia mengatakan kata-kata yang haram, kata-kata yang membawa kepada kemurkaan Allah, kata-kata dusta dan yang lainnya itu. Ya, yang kaitannya dengan orang, misalnya berdusta atau menipu atau berkhianat atau sumpah palsu dan yang lainnya. Ini termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya itu selalu mendorong dia ketika berdagang, misalnya, itu kayaknya nggak tenang kalau nggak ada dusta di situ. Nggak tenang kalau nggak menipu di situ. Ya, nggak tenang hatinya kalau tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran. Senang, jadi terdorong hatinya, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka hati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau dilihat dari sisi yang lain, itu akan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan keberkahan. Tidak sebanding dengan keuntungan. Ya. Ini perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah taala dalam urusan jual beli, ketika dia menjual yang mestinya beban barangnya itu sama dengan beban yang menjadi pengukurnya, yaitu sama-sama 1 kilo, tapi dia merasa kalau ini saya timbang dengan timbangan 1 kilo, saya nanti mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ya. Sehingga misal barang tertentu, saya nggak nyebutkan barang, gitu, yang mestinya 1 kilo, tapi ternyata dia melakukan perbuatan haram dengan cara menguranginya. Yang mestinya 1 kilo menjadi 9 on, ya, atau 9 on setengah, kurang setengah on. Padahal kalau dihitung dengan rupiah, ya, seandainya barang itu 1 kilonya cuma 10.000, ya, kemudian ya, dia itu kulaannya atau belanjanya itu misalnya harganya 7.000, ya, harganya 7.000, kemudian dijual 10.000, ya, 1 kilo, itu kan sebetulnya dia sudah untung 3.000, ya, per onnya dia dapat keuntungan segitu, atau per kilonya dia dapat keuntungan segitu. Tapi kalau dia melakukan kecurangan, dikurangi menjadi 9 on atau menjadi 9 on setengah, berapa keuntungannya? Ya, berapa keuntungannya? Tapi dia senang melakukan itu. Ya, dia senang melakukan itu. Kenapa? Ya, dia memiliki jiwa ammaratun bisu. Ya, mencampur barang yang baik dengan barang yang jelek, dijual dengan harga barang yang baik. Nah, ini
Itu tidak diperbolehkan. Nah, nanti kalau saya pisahkan yang jelek dan yang baik, kemudian masing-masing saya beri harga yang beda, dan kalau dikasih harga yang sama dengan yang baik tentu nggak mau seseorang untuk membeli yang jelek. Misalnya, akhirnya saya campur, biar apa? Biar harganya bisa sama. Nah, itu ada kecurangan di situ. Ya, ada kecurangan di situ, maka perhatikan, ya. Kita jangan menilai dengan keuntungan dunia saja. Yang paling kita butuhkan, yang paling kita harapkan dalam hal berjual beli adalah keberkahan. Ya, adalah keberkahan. Makanya Rasulullah SAW ya mengatakan apabila seseorang pembeli dan seorang penjual keduanya sama-sama jujur, pembeli juga jujur, penjual juga jujur. Ya, penjual ya dengan kejujurannya maka dia menunjukkan ini barang ini jelek, harganya sekian, barang ini baik, harganya sekian, barang ini sisa kemarin, ini sisa lusa, ini barang yang baru, semuanya ditunjukkan, masing-masing harganya beda-beda. Ya, seandainya barang yang kemarin dijual dengan harga yang lebih rendah, ya, itu dia tidak akan rugi. Dan tentu orang bisa bisa dengan pertimbangan, yang penting nggak sampai rugi, minimalnya kembali modal. Oh, terus tenaganya piye? Ya, masa tenaganya nggak hitung? Angkat sini, angkat sana, masukkan barang, keluarkan barang. Masa dikasih harga dengan harga kita kulaan, harga belanja? Ya, kedapat untung kalau begitu. Nah, ini tenaga sendiri. Bagaimana dengan mengambil tenaga orang lain? Nah, akhirnya apa? Dia melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah, sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Padahal jika dia jujur di dalam melakukan hal itu, ya, maka apa kata Rasulullah? Kalau seorang penjual jujur, seorang pembeli juga jujur, apa kata Rasulullah? Burika fi bai'ihima. Ya, Allah akan memberkahi jual beli mereka, keberkahan. Ya, walaupun untung sedikit, tapi berkahnya banyak, subhanallah. Dan ini yang kurang diperhatikan oleh sebagian saudara kita. Ya, masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, ketika menimbang begitu, maka di bagian barang ini kan pengukurnya. Kalau di tempat kami mengatakan itu timbel, ya, anak timbangan itulah. Nah, ternyata di bagian barang ini di bawahnya dikasih benda-benda tertentu. Ya, dikasih magnet. Ya, dikasih potongan keramik. Dikasih apalah begitu, pemberat-pemberat yang lain. Nah, ini jadi yang nampak ini pas begini, padahal seandainya benda di bawah ini kita ambil itu akan begini Mas ya. Lah, ini ternyata dilakukan dan hati selalu terdorong untuk itu. Ini salah satu contoh saja. Ya, salah satu contoh bahwa nafsul ammarah bisu itu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wartikabil atham, ya, juga mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Nah, selain itu juga wataquduhu ila mawatinil munkarat. Nah, jiwa yang selalu nuntun kita, ngajak kita menuju ke tempat-tempat yang diharamkan. Ya, ke majelis-majelis haram. Apa majelis haram itu? Di antaranya majelis haram itu adalah majelis judi, majelis minum khamar,
Nah, ini majelis atau tempat-tempat yang yaitu tempat zina, naudzubillah. Jadi hati itu selalu ngajak dia untuk ke tempat situ. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipelihara jiwa kita ini dari mendatangi tempat-tempat yang haram. Ya, mendatangi majelis-majelis khamar, di situ disediakan di meja-meja yaitu khamar-khamar. Selain itu ada judi, selain itu ada wanita-wanita yang menghibur dirinya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Ta'ala, semoga kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari mendatangi tempat-tempat seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita nggak bisa kembali ke rumah, ya, kita nggak bisa kembali majelis-majelis karaoke, ya, majelis-majelis musik, nyanyian di situ, kita bergembira di situ, kita nggak bisa bayangkan apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah ketika kita setelah datang ke situ, kita nggak bisa kembali ke rumah. Maksudnya nggak bisa kembali ke rumah bagaimana? Kita kembali ke rumah sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, yaitu tadzkiratul maut. Kita kembali dengan dalam keadaan apa? Terkafani. Dalam keadaan mati. Naudzubillah. Mati di tempat-tempat seperti itu. Dan betapa banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sedang berjoget, ya, menikmati musik bersama para wanita. Nah, kemudian dia jatuh meninggal di situ. Naudzubillah. Mati dalam keadaan apa itu? Ya. Mati dalam keadaan apa itu? Sedang di majelis khamar, sedang menikmati khamar, ya, sedang asyik dengan apa, bermain judi. Kemudian dia meninggal di situ. Naudzubillah, naudzubillah, itu mati dalam keadaan seperti itu. Ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, kalau kita melakukan perbuatan jelek, ya, kemudian kita sadar bahwa kita sedang melakukan perbuatan jelek dan kita belum dimatikan oleh Allah, kita bisa bertobat dari situ. Ya, kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana jika kita dalam keadaan seperti itu? Yang lebih parah lagi, ketika kita menghadiri itu majelis-majelis syirik. Majelis-majelis syirik. Majelis syirik itu seperti apa? Yaitu majelis-majelis yang di situ dilakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Ya, majelis memohon perlindungan kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada roh-roh penunggu, ya, kepada kuburan, kepada orang mati, kepada jin, ya, tempat-tempat yang dikeramatkan. Di situ kita berdoa kepada selain Allah. Ya, saya katakan berdoa kepada selain Allah. Entah itu sendiri, entah itu bersama orang lain. Maka ini majelis yang paling bahaya. Ya, majelis yang paling bahaya. Ya, majelis yaitu syirik. Kita melakukan kesyirikan di situ. Ya, kita melakukan kesyirikan di situ dan kita nggak bisa bayangkan bagaimana jika dalam keadaan seperti itu, ya, kita dalam apa, sedang berdoa kepada selain Allah, ya, memohon kepada selain Allah, lalu kita meninggal di situ, naudzubillah. Adapun yang pertama tadi, ya, selama di hati ini masih ada iman, ya, di hati masih ada iman, tapi meninggal di tempat-tempat yang seperti tadi, majelis khamar, majelis judi, majelis zina, walaupun itu dosa besar, tapi masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau setidaknya kalau kita tidak diampuni oleh Allah, maka Allah akan menghukum kita, akan mengadab kita sesuai dengan dosa kita. Setelah itu Allah Ta'ala masukkan kita ke
ke surga karena keimanan yang ada pada kita. Ya. Berbeda dengan apa? Ketika kita berada di majelis syirik. Ya, berada di majelis syirik, jiwa kita yang jiwa yang su tadi mendorong kita menuju ke tempat-tempat yang yang ada kesyirikan di situ, mengandung kesyirikan, dan kita melakukan kesyirikan di situ. Nah, jika kita masih dikembalikan oleh Allah ke rumah dan kita sadar bahwa kita telah melakukan kesyirikan, kemudian kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni itu. Tapi ternyata naudzubillah, ya, ketika kita mendatangi majelis-majelis syirik, kemudian Allah Ta'ala wafatkan kita di situ, kita sedang melakukan kesyirikan, berdoa, memohon, beribadah kepada selain Allah, kemudian Allah Ta'ala mewafatkan kita di situ, maka kita nggak bisa bayangkan, ya, kita mati dalam keadaan melakukan syirik, ya, mati dalam keadaan melakukan syirik. Dan jika sudah seperti itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu apa? Dosa-dosanya apa? Pahalanya itu hapus. Seluruh pahala yang dia dapatkan itu terhapus. Ya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, jika mereka melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan terhapus seluruh kebaikan, pahala kebaikan yang mereka lakukan. Ya, kalau sudah hapus seluruh pahala kebaikan, mana lagi tempatnya? Allah haramkan baginya masuk surga. Ya. Kalau surga sudah diharamkan, mana lagi tempatnya kalau bukan neraka? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Naudzubillah min dzalik. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, meninggal dunia dalam keadaan syirik, menghadap kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Surga diharamkan oleh Allah. Ya, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal dia adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 macam keadaan jiwa kita yang dijelaskan oleh mu'allif kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikannya sebagai bahan renungan untuk menilai diri kita, karena kita masing-masing di antara kita jelas lebih tahu dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi balil insanu ala nafsihi basir walau alqa ma'adhira. Ya, seseorang itu mengetahui apa yang ada pada dirinya, sekalipun dia mengemukakan berbagai macam alasan. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, agar tetap berada di atas hati yang mutmainnah, yang merasakan ketentraman, ketenangan jiwa dengan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.